kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pekaris BEM PKI STH sekaligus suasana hati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, Matius pasal 16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 16, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20 menjadi dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Mengakui bahwa sungguh kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kami sebagai manusia. Tetapi kami sungguh memerlukan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami ya Bapa. Dan saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkannya. Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus, supaya hati, pikiran, dan segenap kehidupan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus Allah boleh bekerja, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti. Dan seluruh umat Tuhan yang dengan penuh kesetiaan mendengarkannya juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat dan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bapa, inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita, silahkan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan pada teks Alkitabnya masing-masing. Dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja. Dia punya pengalaman yang unik ketika mengikuti Yesus. Dan Rasul Petrus ini bekerja sebagai nelayan. Dia punya sikap yang murah hati, jujur, polos, dan dia sangat dekat dengan Yesus. Tapi di sisi lain, Rasul Petrus ini juga adalah seorang yang penakut. Bapak Ibu ingatkan pada peristiwa ketika penangkapan Yesus,
bahwa yang menyangkal Yesus adalah Petrus. Dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Di sisi lain dia adalah seorang yang penakut. Dalam peristiwa penangkapan Yesus, dia justru menyangkal Yesus, tapi kemudian dia menyesali akan perbuatannya itu. Dia menyesal akan perbuatan yang telah dia lakukan. Petrus punya kepribadian yang sangat menarik. Karena itu Tuhan Yesus memilih dia untuk menjadi murid dan pemimpin para rasul, sekaligus juga pemimpin gereja pertama setelah Yesus. Dan Petrus yang punya nama asli Simon, tetapi Yesus dikatakan mengubahnya menjadi Petrus yang artinya adalah batu karang. Nah, apa maksudnya? Mari kita bersama-sama melihat pada teks perikop yang diperhadapkan bagi kita hari ini. Dalam perikop ini kita melihat bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kalau kita perhatikan jawaban yang diberikan oleh para murid, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia. Dan jawaban para murid pada waktu itu sesuai dengan jawaban pada umumnya. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang menarik. Bukan lagi menurut kata orang, tetapi menurut kamu. Kita bisa lihat ya pada ayatnya yang ke-15. Pertanyaan itu bukan lagi menurut kata orang, tetapi menurut kamu. Dan pertanyaan ini menekankan pemahaman pribadi tentang siapakah Yesus itu. Dan Petrus kita lihat sebagai rasul yang dekat dengan Yesus, sebagai rasul yang mengenal Yesus, tentu dia akan menjawab sesuai dengan apa yang dia tahu dan sesuai dengan apa yang dia kenal terhadap pribadi Yesus itu. Dan jawaban Petrus sangat-sangat menarik pada ayatnya yang ke-16. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu jawaban Petrus. Bapak Ibu Saudara, jawaban Petrus ini menjadi dasar para rasul bahwa Yesus adalah Mesias atau juru selamat kehidupan. Dan karena itulah Allah menegaskan, Yesus menegaskan pada ayatnya yang ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus menegaskan itu. Nama Petrus yang aslinya adalah Simon diubah Yesus menjadi Petrus, yang artinya adalah batu karang. Ada yang namanya Petrus di sini? TG lah. JT artinya batu karang. Awalnya nama Petrus adalah Simon, tapi diubahkan oleh Yesus menjadi Petrus, yang artinya adalah batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gereja di atas Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias menjadi dasar berdirinya gereja. Gereja kokoh berdiri. Gereja itu ada karena orang-orang di dalamnya memiliki iman yang sama, mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Gereja kita ada sampai hari ini itu karena kita yang ada di dalamnya ini mengimani bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias dan juru selamat kehidupan kita. Itu yang menjadi dasar gereja itu menjadi kokoh. Karena itu kalau iman kita punya dasar seperti Petrus, itu berarti bahwa iman kita adalah iman yang mengakui bahwa benar Yesus itu adalah Mesias. Benar bahwa Yesus itu adalah juru selamat kehidupan kita. Apa yang bisa kita refleksikan dan renungkan melalui firman Tuhan ini? Saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Petrus, saya katakan tadi di awal bahwa meskipun dia adalah orang yang murah hati, dia jujur, dia polos, dia dekat dengan Tuhan. Tapi meskipun demikian, dia punya sisi kekurangan. Dia punya sisi kelemahan, dia punya sisi keterbatasan. Tadi kan dikatakan dia penakut. Petrus di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan itu dipakai oleh Tuhan. Meskipun dia punya kekurangan,
Dia punya keterbatasan, tapi di dalam keterbatasan dan kekurangan itu Tuhan Yesus memakai dia. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi pewarta karya keselamatan bagi semua bangsa. Petrus dipilih oleh Tuhan karena dia membuka hati untuk rencana Tuhan. Dia bukan orang yang luar biasa. Dia bukan orang yang hebat, tapi dia mau dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan tidak harus orang yang hebat. Orang yang dipakai oleh Tuhan tidak harus orang yang punya talenta, atau punya duit yang banyak, atau punya kelebihan dalam sisi apapun itu dalam hidupnya. Orang yang dipakai oleh Tuhan bukan orang yang harus luar biasa. Tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang memiliki keterbukaan hati untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing oleh Tuhan, dan untuk mau dituntun oleh Tuhan. Orang seperti itulah yang mau Tuhan pakai. Karena apalah artinya semua kelebihan yang ada pada diri kita, tapi hati kita tidak terbuka untuk dipakai oleh Tuhan. Bukankah orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang yang membuka hati untuk dibaharui, orang yang membuka hati untuk mau dibimbing, orang yang membuka hati untuk mau dituntun? Seperti itulah orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan juga. Kita adalah orang-orang yang diutus ke tempat kita masing-masing. Saya diutus ke Rungan. Bapak Ibu Saudara diutus dalam hidup keluarga. Bapak Ibu Saudara diutus di tengah-tengah komunitas masing-masing, di dalam gereja. Bapak Ibu juga diutus ke tengah masyarakat. Kita adalah orang-orang yang diutus. Dan tujuannya adalah supaya kita ini menjadi saksi-saksi dari kebaikan Tuhan itu. Kuncinya ialah kita punya keterbukaan hati untuk mau diubah oleh Tuhan dan untuk mau dibimbing oleh Tuhan. Itu hal yang pertama yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan ini. Dan pertanyaannya ialah, apakah kita mau untuk diubah oleh Tuhan atau tidak? Atau justru kita merasa bahwa diri kita mampu sehingga kita tidak perlu Tuhan untuk campur tangan dalam segala pekerjaan dan kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, kan? Boleh lambaikan tangan yang merasa sempurna. Sempurna hanya milik lagu. Ada ya lagu sempurna. Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Kita adalah orang-orang yang penuh kekurangan. Kita adalah orang-orang yang penuh keterbatasan dan adalah orang yang berdosa. Saya berdosa, Bapak Ibu semua berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tapi ketika kita membuka hati kita untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing oleh Tuhan, maka kita yang tidak sempurna dan biasa-biasa saja ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi luar biasa. Tidak mesti harus pelayanannya dalam gereja, karena ada banyak cara untuk melayani. Kita melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, melayani dalam keluarga, melayani dalam komunitas kita, melayani dalam masyarakat, melayani dengan cara kita masing-masing. Karena itu bukalah hati untuk dipakai, dibaharui dan dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk mempertegas dasar iman kita akan Kristus. Dasar iman kita sama seperti Petrus batu karang. Kalau kita melihat batu karang itu, dia sangat kuat. Bukankah kalau kita lihat di laut atau di pantai, batu karang itu kan dihantam ombak itu bukan hanya 1 atau 2 kali saja, tapi berkali-kali. Tapi dia tetap kokoh. Harusnya seperti itu iman kita sebagai umat Tuhan. Kita punya iman yang kuat dan kokoh. Apapun yang menjadi godaan, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan dan rintangan dalam hidup kita, tidak menjadi alasan bagi kita untuk jatuh. Tetapi kita tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Karena itu, tegaskanlah bahwa dasar iman kita seperti batu karang. Dan dasar iman kita adalah kepada Yesus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus. Tegaskan itu dalam iman kita sebagai orang yang percaya. Sehingga dengan demikian
hidup kita pun akan menjadi kokoh. Gereja kita pun akan menjadi kokoh. Semua kita umat Tuhan akan menjadi kokoh. Dan hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir, melalui firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang mendasar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Siapakah Yesus bagi Bapak Ibu Saudara? Apakah jawaban kita sama seperti jawaban yang diberikan oleh Petrus? Jawaban Petrus mengandung arti bahwa dia sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Kristus. Apakah kita juga? Karena itu mari kita merenungkannya, bahwa dasar iman kita adalah Tuhan Yesus. Jika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka harus sepenuhnya kita pun juga menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ingatlah, kita tidak sempurna, jauh sekali dari kata sempurna. Tapi Tuhan bisa memakai kita menjadi luar biasa untuk menjadi berkat dalam hidup kita masing-masing. Karena itu milikilah iman yang teguh dan kuat layaknya batu karang, iman kepada Yesus, dan bukalah hati kita untuk mau dibimbing, dibaharui, dan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak.